Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Dita Fitria dengan NPM 2113022018. Di sini saya akan menjelaskan makna tentang Trisatya dan juga Dasa Dharma. Trisatya. Trisatya berasal dari dua kata, yaitu tri dan juga satya. Tri yang berarti tiga dan satya yang berarti janji. Yang mana artinya bahwasanya kita sebagai anggota pramuka wajib dalam menepati dan dalam mentaati Trisatya. Trisatya yang pertama berbunyi bahwasanya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bermakna bahwasanya kita sebagai anggota pramuka wajib dalam mentaati setiap perintah yang telah diberikan oleh Tuhan dan menjauhi larangannya. Dan juga kita berkewajiban dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menolong sesama hidup dan turut serta dalam membangun masyarakat. Ini bermakna bahwasanya kita sebagai anggota pramuka diwajibkan untuk memiliki rasa saling tolong-menolong terhadap lingkungan sekitar. Dan juga kita diwajibkan untuk turut serta dalam membangun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga adalah menepati Dasa Dharma. Kita sebagai anggota pramuka tidak hanya diwajibkan untuk melaksanakan dan juga mentaati Trisatya saja, tetapi kita juga diwajibkan untuk mentaati Dasa Dharma. Dasa Dharma. Dasa Dharma berasal dari dua kata, yaitu dasa dan juga dharma. Dasa yang berarti 10 dan dharma yang berarti perbuatan baik atau kebajikan. Jadi, arti dari Dasa Dharma sendiri adalah 10 kebajikan atau 10 perbuatan yang baik yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap anggota pramuka dalam bertingkah laku di kehidupannya sehari-hari. Makna dari Dasa Dharma yang pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya bahwasanya kita sebagai anggota pramuka harus bertakwa dalam menjalankan kewajiban kita terhadap agama masing-masing. Seperti kita, misalnya kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat. Tidak hanya itu, kita juga diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, kemudian menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Dasa Dharma yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi, Dasa Dharma kedua ini bermakna bahwasanya kita sebagai anggota pramuka, sebagai seorang manusia, tidak hanya diharuskan memiliki sifat rasa kasih sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi kita juga diwajibkan memiliki rasa cinta dan kasih terhadap semua makhluk hidup, seperti tumbuhan dan juga hewan, dan semua makhluk hidup yang berada di alam semesta. Karena ketika kita bisa menjaga rasa cinta dan kasih sayang, maka kita bisa menimbulkan rasa kenyamanan dan juga kedamaian terhadap alam semesta. Dasa Dharma yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Ini bermakna bahwasanya kita sebagai seorang anggota pramuka diwajibkan untuk memiliki kesopanan dimanapun kita berada, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Dan juga kita harus memiliki jiwa kesatria. Kita harus bisa menjadi pelopor dalam membangun bangsa dan juga negara. Dasa Dharma yang keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Makna dari Dasa Dharma yang keempat ini yaitu kita sebagai anggota pramuka harus patuh dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Kita harus melaksanakannya dengan baik. Dan juga ketika kita berada di dalam forum, kita harus membiasakan diri kita untuk selalu bermusyawarah, mendengarkan pendapat orang lain dan juga memberikan pendapat pribadi. Yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Makna dari Dasa Dharma yang kelima ini yaitu kita sebagai anggota pramuka diwajibkan untuk memiliki sikap saling tolong-menolong. Dan juga dalam tolong-menolong ini kita tidak boleh membedakan suku, membedakan ras, dan juga membedakan agama. Kita harus siap sedia dalam menolong siapapun itu
dan juga mereka tidak menerima imbalan apapun setelah mereka menolong sesama manusia. 6 adalah rajin, terampil, dan juga gembira. Maknanya adalah kita sebagai anggota pramuka harus memiliki sifat rajin, baik itu rajin dalam mengikuti pelatihan pramuka, dalam mengikuti pelajaran pramuka, maupun rajin dalam hal segalanya, rajin dalam belajar apapun itu. Tidak hanya di pramuka saja, kita juga rajin dalam belajar, dalam membantu orang tua. Jangan sampai kita rajin mengikuti pramuka, tetapi kita lupa dengan kewajiban kita yang lainnya. Kita bermalas-malasan. Itu tidak boleh, karena bahwasanya seorang anggota pramuka harus memiliki jiwa yang rajin, terampil, dan juga gembira. Gembira maksudnya anggota pramuka harus gembira ketika melaksanakan tugas, ketika apapun itu situasinya, seorang anggota pramuka harus memiliki jiwa yang gembira. Yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Maksudnya adalah hemat. Hemat artinya seorang anggota pramuka itu tidak boleh boros, tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Seorang anggota pramuka harus bisa memprioritaskan kebutuhan apa yang harus diprioritaskan. Dan juga cermat. Cermat artinya anggota pramuka harus cermat dalam mengelola keuangan, dalam mengatur pengeluaran uang, dan dalam hal apapun itu. Dan juga bersahaja. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, dan kita harus tetap bersahaja dan juga menjaga kesopanan dimanapun kita berada. Yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan juga setia. Disiplin artinya kita sebagai anggota pramuka harus bisa menghargai waktu, harus bisa tepat waktu, dan harus bisa disiplin. Berani artinya kita harus berani dalam hal apapun itu, dalam hal baik apapun itu. Kita tidak boleh takut-takut, kita tidak boleh malu, dan juga kita harus memiliki jiwa pemberani. Kita harus berani mencoba suatu hal yang baru, suatu hal yang baik. Dan juga kita harus setia. Setia dalam apa? Yaitu setia dalam menaati janji-janji yang ada dalam pramuka. Yang kesembilan adalah bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya. Ini berarti bahwasanya kita sebagai anggota pramuka harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita berbuat. Kita harus bisa menerima konsekuensi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Dan juga kita harus mengatakan dan juga melakukan segala sesuatunya dengan jujur supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ini berarti kita sebagai anggota pramuka harus memiliki pikiran yang bersih, jiwa yang bersih, dan juga tingkah laku yang baik. Sekian dari saya akhiri.